Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Komisi Kehumasan dan Informatika, Kak Bertel Sinaula. Kepada Kak Bertel Sinaula, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelum saya membacakan, saya ingin menyampaikan salam dari Kak Warnas, Kak Budi Waseso, kepada semua peserta, panitia, dan semua baik yang luring maupun yang daring yang mengikuti acara ini. Karena masih ada kegiatan yang harus dikerjakan oleh Kak Warnas, dan kebetulan kegiatannya adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, maka beliau menugaskan kepada saya untuk membacakan sambutannya. Walaupun demikian, catatan tadi WA beliau kepada saya adalah agar supaya Lokakarya ini bisa menghasilkan sesuatu hasil yang bukan saja tadi istilahnya bukan saja teori, tapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk praktek sehari-hari. Kehumasan adalah kegiatan melaksanakan humas atau hubungan masyarakat, public relation, sebagai usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Yang pertama misalnya memperbaiki situs web Warnas yang sempat dihack. Selain itu, kita juga melakukan publikasi dalam berbagai bentuk, termasuk di media sosial, tentang beragam aktivitas kepramukaan. Ya, yang akan kita bahas adalah mengenai pusat informasi. Tadi sudah disebutkan juga oleh Kak Warnas di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, serta di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Maka selain adanya Komisi Kehumasan dan Informatika, dibentuk pula Pusat Informasi atau Pusinfo. Kepala Pusinfo bertanggung jawab kepada Ketua Kuartir, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari berkoordinasi dan mendapat arahan dari Wakil Ketua atau Ketua Komisi Kehumasan dan Informatika. Pusinfo ini merupakan bagian integral dari Kuartir dan berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar Gerakan Pramuka. Ya, seperti kita ketahui, mudah-mudahan waktu pertama kita menyusunnya sebagai petunjuk penyelenggaraan. Apa itu tugas seorang pewarta? Ya tentu saja mewartakan atau memberitakan semua peristiwa penting agar dapat diketahui masyarakat, baik masyarakat pramuka, yaitu anggotanya, Gerakan Pramuka, maupun masyarakat luas di luar Gerakan Pramuka. Artinya siapapun kita sebagai anggota pramuka, bahkan mulai adik-adik kita dari siaga, sampai pembina, sampai pengurus kuartir, dan bahkan majelis pembimbing bisa menjadi pewarta. Ya, saya ingin menyampaikan juga bahwa ini Dharma ke-10 dari Dasar Dharma, tempatnya memang nomor 10, tempatnya paling bawah, tapi mungkin terutama untuk kehumasan ini yang paling penting, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Berpikir positif, berkata positif, dan berbuat positif. Artinya apa? Kita harus menghilangkan ujaran-ujaran kebencian, kabar bohong, dan segala hal dalam berkomunikasi yang dapat menimbulkan perpecahan dan intoleransi. Yang kedua, kita menyiapkan konten komunikasinya atau informasinya. Makanya namanya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komunikasinya itu konten komunikasi atau informasi, termasuk di dalamnya adalah kehumasan. Sementara infrastruktur komunikasi itu jaringan internet, katakanlah. Nah, ini humas pemerintah, ya Pramuka saya kira bagian dari negara begitu. Dan materi kita ini tentang kehumasan, jadi permukaan itu lembaga humas seksi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra, reputasi positif, dan kepada pemerintah begini. Jadi tujuan akhir dari kerja kehumasan adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Jadi kerja-kerja kehumasan pramuka ujungnya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pramuka. Kira-kira seperti itu. Ini ada beberapa
regulasi sebagai latar belakang. Next, langsung di klik. Nah, ini dia. Terus saja, ya. Nah, ini beberapa dasar hukum bagi keberadaan humas di pemerintahan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi itu ada di Pasal 28. Untuk menyampaikan informasi juga ada di Pasal 28F. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang yang berikutnya adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Dalam Inpres ini diatur paling tidak dua hal. Nomor satu adalah adanya narasi tunggal. Narasi tunggal supaya narasi yang disampaikan oleh humas, terutama humas pemerintah itu sama, tidak boleh berbeda-beda. Supaya sampai ke publiknya pun itu sama. Publik menerimanya tidak berbeda-beda. Itu satu. Yang kedua, Inpres ini memberikan mandat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Ditjen, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, untuk melakukan yang biasa disebut orkestrasi. Orkestrasi. Nah, untuk yang keempat, ini adalah Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2015 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. Nah, di dalam permen ini yang diberi mandat sebagai Ketua Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat adalah Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik. Nah, ini arahan Presiden tentang humas pemerintah, ada kepentingan rakyat, ada kepentingan global. Ini arahan Menkominfo, kita harus mengembangkan kapasitas organisasi dan kelembagaan komunikasi publik. Kemudian mengembangkan sistem manajemen komunikasi publik. Kemudian membentuk, menyesuaikan kembali dan meningkatkan keterampilan. Kemudian ada standar sertifikasi SDM, kemudian meningkatkan literasi media, kemudian membentuk lembaga atau kelompok relawan komunikasi publik. Kemudian meningkatkan peran media tradisional, media konvensional dan media baru gitu. Meningkatkan produksi konten. Nah, ini mengapa humas pemerintah harus ada? Ini yang tadi saya sampaikan manajemen kerjanya. Nah, ini tiga faktor pendukung prinsip pelayanan kehumasan. Berapa digital Anda? 4 dari 10 aktif di media sosial. 4 dari 10 orang itu aktif. 60% tidak punya rekening tabungan, tapi 85% punya ponsel. Bisa hidup tanpa ponsel paling lama 7 menit. Kemudian mengakses internet rata-rata 8 sampai 11 jam sehari. Minat baca peringkat ke-60 dari 61 negara. Baca buku rata-rata 27 halaman per tahun. Baca koran cuma 12 sampai 15 menit per hari. Oke, jadi yang dimaksud digital humas atau digital GPR adalah praktisi kehumasan yang memanfaatkan ekosistem digital untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi peranata humas atau humas di kehumasan digital. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.